Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang komplikasi teknik hemodialisis. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membagikan informasi kesehatan ginjal dan juga cuci darah setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi, langsung subscribe. Komplikasi teknik hemodialisis adalah komplikasi yang disebabkan oleh alasan lain selain mesin HD, pasien HD, dan sistem airnya. Apa saja komplikasi teknik hemodialisis? Komplikasi teknik hemodialisis yang saya rangkum di sini ada 6. Yang pertama ada rupture dialyser, kemudian ada clotting dialyser atau clotting, kemudian ada membran reaction, kemudian nomor 4 itu ada access recirculation, kemudian ada emboli udara dan hemolisis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah rupture dialyser. Rupture dialyser atau blood leak merupakan kebocoran, yang mana kebocoran ini terjadi pada membran semi-permeable dialyser yang dapat menyebabkan kompartemen darah dari si pasien tadi, kemudian kompartemen dialisat dari si dialyser itu bercampur. Contohnya seperti ini. Seumpama ini adalah sebuah dialyser, kemudian di dalam dialyser ini terbagi menjadi 2 kompartemen. Pertama itu kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Nah, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya membran semi-permeable, yang mana membran ini robek, kemudian yang contohnya seperti ini, segaris aja robek, otomatis darah dan dialisat ini kan memiliki tekanan masing-masing. Jadi darah dan dialisat ini bisa bercampur karena adanya tekanan dan ada robekan ini. Karena membran semi-permeable itu dia memang membran yang sangat tipis, kemudian memang dia ada kemungkinan untuk robek atau rupture. Jadi ketika membran itu robek, darah dan dialisat ini bisa bercampur. Kemudian blood leak dialyser ini atau rupture dialyser itu biasanya juga kita lebih kenal dengan nama blood leak. Karena di mesin pun kadang mesin-mesin tertentu tuh ngomongnya blood leak gitu kan, alarmnya itu blood leak. Nah, jadi blood leak ini terbagi menjadi 2, yaitu true blood leak dan false blood leak. Kita bahas satu-satu ya. Untuk true blood leak, biasanya ini disebabkan oleh reuse manual, kemudian UF goal yang terlalu besar atau banyak, biasanya ini pada dialyser use. Kemudian yang ketiga, tekanan pada saat membilas dialyser itu terlalu tinggi. Yang keempat, karena suhu dialysatnya yang terlalu tinggi atau terlalu panas. Terus yang kelima ini adalah blood flow. Blood flow ini bisa kita sebut juga dengan QB, yang dimana kemungkinan saat melakukan rinsing, QB-nya ini terlalu cepat, sehingga bisa menyebabkan rupture atau blood leak. Kemudian untuk false blood leak, biasanya ada 2 kemungkinan atau 2 penyebab. Yang pertama adalah terdapat udara dalam sensor blood leak. Kemudian yang kedua adalah terdapat kotoran pada sensor blood leak. Intinya ini adalah masalah teknis di sensornya. Sensor blood leak. Blood leak itu kan ada sensor di dalam mesinnya. Nah, itu bisa karena terisi udara atau juga karena kotor. Ini contoh-contoh atau tanda-tanda blood leak yang asli. Pertama, pasti mesin itu akan alarm. Kemudian yang kedua, yang saya jelaskan tadi adanya kompartemen dialisat yang berwarna merah, karena tadi dia bercampur antara kompartemen dialisat dan kompartemen darah bercampur. Contohnya itu bisa terlihat jelas seperti ini, jelas banget kan nih, kelihatan merahnya keluar. Merahnya ini darah. Ini bercampur di kompartemen dialisat. Kemudian bisa juga yang tipis sekali seperti ini. Ini tipis sekali kelihatannya, tapi dia pasti kelihatan dia seperti benang seperti ini. Nah, ini namanya sudah blood leak. Kemudian
Contoh yang ketiga adalah selang dialisat berwarna menjadi merah. Saya nggak punya fotonya. Biasanya itu kan ini dialiser, kemudian ada Hansen connector, kemudian ada selang. Hansen connector, kemudian selang. Ini yang Hansen connector yang berwarna merah, dia akan menyedot, menarik cairan dialisat gitu kan. Kan ini isi, ini narik. Nah, ketika dia menarik atau menyedot, tentu akan kesedot juga sih ini tadi yang merah-merah darahnya ini. Jadi nanti di sininya itu akan berwarna merah di selangnya itu. Kemudian untuk penata laksanaan blood leak, kita tentukan dulu blood leak-nya itu true atau false, blood leak-nya asli atau palsu, karena beda penanganannya. Untuk yang true blood leak, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan bypass. Kenapa? Karena agar tidak terjadi pencampuran, agar tidak terjadi dialisis lebih lanjut. Kemudian, jelaskan kepada pasien mengenai apa yang telah terjadi. Kemudian, buang semua darah pada sirkuit ekstrakorporeal, termasuk di sini adalah dialiser. Kemudian, lakukan HD lagi dengan priming ulang menggunakan bloodline dan dialiser baru. Dan tidak lupa juga untuk dilakukan cek HB, karena tadi ya, karena semua darah yang pada sirkuit dan dialiser itu dibuang, otomatis ada darah yang terbuang, makanya kita lakukan cek HB untuk memastikan HB-nya aman atau tidak. Kemudian untuk penata laksanaan false blood leak, yang pertama adalah pastikan tidak ada darah pada dialiser. Kita cek kan, pertama tuh pasti alarm, kemudian kita cek, kita datang ke mesin, kita lihat, pastikan tidak ada darah pada dialiser. Kemudian tetap tekan bypass. Kemudian bisa kita lapor teknisi, atau bisa juga kita lakukan sebagai perawat, bisa juga kita buka kalau tahu ya, kalau tahu caranya di mana, biasanya itu buka sensor blood leak-nya yang ada di mesin, biasanya itu sebelah kanan, kemudian bersihkan dengan menggunakan kain kasa atau deper, kemudian tutup kembali sensor blood leak. Biasanya setelah dibersihkan dia kembali mau digunakan, kembali bisa digunakan. Kemudian selanjutnya adalah clotting. Nah, sebelum lanjut untuk membahas masalah clotting, saya ingin mengajak kalian untuk menonton video selanjutnya. Jadi, tunggu part 2-nya ya. See you di next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.